Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Akhirnya waktu yang telah kita tunggu-tunggu telah tiba. Manga One Piece chapter terbaru yakni One Piece chapter 1034 telah rilis. Sehingga itulah hal yang akan kita bicarakan, yakni mengenai One Piece chapter 1034. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. One Piece chapter kali ini berjudul Sanji vs Queen. Di cerita awal manganya, kita melihat sebuah ledakan yang terjadi di sebuah ruangan. Para geisha yang melihat ledakan itu memutuskan untuk pergi. Dan para geisha tersebut menggunakan prinsip percaya saja bahwa temannya yang bernama Chuji pasti akan baik-baik saja. Sungguh kasihan sekali Chuji ini, dia ditinggalkan teman-temannya. Selanjutnya Momonosuke yang masih dalam mode naganya sedang berusaha untuk membuat awan kinton yang mengelilingi pulau Onigashima. Momonosuke berpikir bahwa jika memang tidak bisa mengangkat Onigashima, setidaknya dirinya bisa menahan pulau Onigashima untuk menghindari kemungkinan terburuk. Lalu panel berpindah di pertarungan Queen dengan Sanji. Di sini kita melihat sesuatu yang luar biasa. Kami kira mata Queen sedang bersemangat karena dirinya digambar seperti ketika Luffy bersemangat ketika mendengar ada petualangan yang menarik atau ketika Luffy melihat daging. Namun ternyata kilauan yang ditunjukkan oleh mata Queen ini adalah sebuah beam laser beruntun yang menyerang Vinsmoke Sanji. Yang mana tentunya Sanji juga teringat dengan saudaranya, yakni Ichiji yang bisa menembakkan beam laser dari matanya. Kemudian Queen menggunakan teknik Henry Blazer, sebuah teknik di mana Queen bisa memberikan serangan yang berdasarkan elemen listrik. Dan lagi-lagi, Sanji teringat dengan salah satu saudaranya yang bisa menggunakan teknik serupa, di mana saudaranya yakni Niji menggunakan teknik Henry Blazer juga. Lantas Queen pun langsung berkata pada Sanji, "Apakah kau mengenal kekuatan-kekuatan ini? Itu adalah jurus Germa 66. Aku tadinya ingin menunjukkan jurus ini padamu setelah kau berubah. Karena anak-anak Jaji merupakan hasil terbaik dari ilmu pengetahuan. Jika aku mengalahkanmu saat kau berubah, aku bisa membuktikan pada Jaji sialan itu bahwa sebagai seorang ilmuwan, aku lebih hebat darinya. Kau mengerti Stilet Black? Aku tidak peduli dengan masa lalu kalian. Sedari tadi aku hanya berlagak bodoh. Ilmu pengetahuan Germa semuanya sudah kuteliti dan kupelajari, hingga akhirnya bisa meniru teknik kalian para saudara." Dan Queen pun yang saat ini sedang menggenggam tubuh Sanji menggunakan teknik Winch Denton, sebuah teknik yang sama yang digunakan oleh Yonji. Lalu Sanji pun cukup marah. Ia berhasil memotong lengan milik Queen dengan cara merusaknya menggunakan kakinya. Dan di sini ada sesuatu yang cukup lucu. Queen berkata, "Beraninya kau bocah sialan." Lalu Sanji pun berkata, "Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menyebutkan nama mereka di hadapanku." Dan reaksi Queen adalah, "Apakah kau bermaksud menghalangi kebebasan berpendapatku?" Haha, ini cukup lucu. Sanji pun mengeluarkan teknik franchise strike dan menyerang tepat di bagian perut Queen. Namun serangan tersebut hanya mampu mendorong Queen sedikit saja. Queen berkata, "Kita lihat saja berapa lama lagi kau bisa berdiri sesantai itu. Seranganku tadi pasti memberikan dampak yang berat bagi tubuhmu. Kau yang bertarung sedari tadi pasti sudah melemah." Lalu reaksi Sanji di sini adalah, "Aku sudah menerima takdirku." Dan hal mengejutkan terjadi. Queen sembari tersenyum perlahan mulai menghilang. Ini adalah teknik yang sama seperti baju Stilet Black milik Sanji, yang tentunya ini membuat Sanji begitu terkejut. Namun di sini Sanji tidak mau kalah. Tiba-tiba dirinya juga ikut menghilang. Menghilang di sini dalam artian saking cepatnya pergerakan Sanji membuat Queen yang melihatnya seolah-olah seperti menghilang. Yang tentunya hal ini membuat Queen terkejut dengan berkata, dia juga ikut menghilang. Tapi dia tidak memakai baju tempurnya. Dia pasti menambahkan kecepatannya." Selanjutnya panel berpindah ke geisha yang dimunculkan di panel pertama tadi.
Geisha tersebut akhirnya bertemu dengan Chuji, yang ternyata Chuji di sini adalah seekor tikus, dan ternyata nama Geisha tersebut adalah Osome. Queen yang melihatnya pun berkata dalam hatinya, "Osome, rupanya dia masih bisa bergerak. Sudah puluhan kali dia menolak lamaranku, bahkan hari ini pun dia menolakku. Setelah Komurasaki-san mati, hanya kau yang jadi nomor satu bagiku. Kau menolakku dengan alasan hari ini sedang sakit. Namun rupanya kau sehat-sehat saja. Apa hukumanku tadi masih belum cukup? Apa harus kuhajar sekali lagi?" Di sisi lain, Sanji sedang mempersiapkan serangannya. Sanji berkata, "Kerangka luar, kekuatan, kecepatan, mengeluarkan kekuatan yang menggabungkan semua itu. Tubuhku selama ini sudah dilatih, lalu Busho Shokuhaki. Dan sekarang kakiku sudah jauh lebih kuat panas dibandingkan sebelumnya." Sanji pun mengeluarkan api dari kakinya dengan teknik yang ia sebut sebagai Jump Ifrit. Hoho! Sanji menyerang Queen dari atas, membuat Queen bertekuk lutut di hadapan Sanji. Dan selanjutnya Sanji mengeluarkan berbagai macam serangan yang mengenai area tubuh Queen. Dan akhirnya Sanji mendorong Queen hingga Queen terbang menggunakan teknik Buff Burst. One Piece chapter 1034 selesai sampai di sini. Dan minggu depan libur. Haha, jujur saja ini adalah chapter yang cukup gila. Di sini Eiichiro Oda begitu menunjukkan perkembangan lagi dari kekuatan Sanji. Di chapter-chapter awal, Sanji sempat menyerang Queen di bagian perutnya. Namun hal itu hanya mendorong Queen sedikit saja. Namun dengan segala hal yang serba baru ini, Sanji bukan hanya bisa mendorong Queen lebih jauh, tapi membuat Queen terlempar. Dan yang lebih hebatnya lagi, pergerakan Sanji terlalu cepat sampai membuat musuhnya merasa bahwa Sanji telah menghilang. Dan penggambaran Eiichiro Oda ketika menggambarkan Sanji yang bergerak terlalu cepat itu sama seperti ketika Chipperpole Aegis Zero bergerak pertama kali ketika mengejar Nico Robin. Ini cukup hebat melihat Sanji bisa memiliki kecepatan yang sepertinya setara dengan CP0. Dan kerennya lagi, perkembangan chapter ini bukan hanya untuk protagonis, melainkan untuk karakter Queen juga kita diperlihatkan perkembangan kekuatannya yang ternyata memiliki kemampuan dari seluruh anak-anak Jaji. Dan menurut kami, ini adalah pertarungan yang cukup sukses membuat para pembaca puas. Ini adalah pertarungan yang sama seperti Jabra versus Sanji di waktu Enies Lobby, yang mana setup Zoro versus King juga mirip seperti Zoro versus Kaku. Jika melihat dari pertarungan di Enies Lobby, finishing dari Kaku dan Jabra dilakukan dengan adu ultimate serangan dari musuh dan protagonis, yang mana pemenangnya adalah protagonis. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas pendapat kami tersebut di kolom komentar di bawah. Oh ya, bagi nakama yang ingin memesan case One Piece, sekarang bisa order melalui Shopee atau melalui nomor WhatsApp di kolom deskripsi di bawah. Namun, kami sarankan melalui nomor WhatsApp saja agar lebih cepat untuk diproses. Hoho! Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.